I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membawa materi tentang hak paten. Sebelum kami memulai mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Izin saya sebagai moderator, atas nama Afrianto Sengo dengan NIM akhir 160. Saya Rosliwati KM dengan NIM akhir 158. Di sini saya Angelina Marcela Kewaboli dengan NIM akhir 156. Saya Skolastika Saga Bungu dengan NIM akhir 194. Saya Beatrix Patricia Carolina Ngata dengan NIM akhir 166. Saya Tali Kristina Asa dengan NIM terakhir 190. Saya Stefanus. Terima kasih atas perkenalan dari teman-teman. Untuk pembawa materi pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian hak paten dan sifat paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Sifat paten. Paten bersifat terbuka, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan dalam sebuah dokumen bersamaan dengan permohonan paten. Invensi di sini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Undang-Undang 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 2. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman Rosli. Yang selanjutnya itu syarat-syarat paten. Syarat untuk mendapat hak paten ada 3, yaitu yang pertama, penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Penemuan tersebut merupakan penemuan baru itu seperti jika seseorang sudah dia sudah dia punya nama dalam penemuan pesawat, begitu berarti orang lagi itu tidak dapat memasukkan dia punya nama juga dalam penemuan pesawat tersebut. Tetapi kalau dia orang baru tersebut itu dia masuk dalam penemuan baru kayak mobil begitu tuh baru bisa. Yang kedua yaitu penemuan tersebut diproduksi dalam skala massa industrial, yaitu suatu penemuan teknologi secanggih apapun tetap tidak dapat diproduksi dalam skala industrial atau karena harganya sangat mahal atau tidak ekonomis, maka tidak berhak atas paten. Yang ketiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan atau tidak terduga. Bila sekedar menggabungkan dua benda maka tidak dapat dipatenkan. Misalnya menggabungkan pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus di atasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan. Yang berikut ruang lingkup paten. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, paten sederhana. Paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk konfigurasi. Yang kedua, paten dari beberapa invensi. Paten dari beberapa invensi atau invensi dalam paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang ketiga, invensi yang tidak dapat dipatenkan, meliputi metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
Berikut jangka waktu perlindungan paten. Jangka waktu sendiri ialah istilah umum dalam ilmu kebumian. Ini berarti biasanya periode waktu berkurang lebih dari 1 juta tahun. Ambil contoh misalnya paten 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten, dan paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Contoh kasus pelanggaran hak paten. Yang pertama, contoh kasus pelanggaran hak paten. Yang pertama, Nokia gugat Oppo 689 miliar atas tuduhan pelanggaran hak paten. Pertama, menerima gugatan mereka untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap paten penggugat dengan nomor pendaftaran IDP 00031183 berjudul estimasi perlambatan pola nada dengan membuat penjual atau menyediakan untuk dijual produk-produk tergugat yang menggunakan paten penggugat secara sengaja dan tanpa hak. Ketiga, memerintahkan tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan, atau menyediakan untuk dijual produk-produk tergugat yang mengandung paten penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan kode EVS yang dapat digunakan di Indonesia. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Penggugat meminta PN Jakpus untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya. PR Manager Oppo Indonesia, Aryo Mei Dianto, mengatakan gugatan ini dilayangkan ke pabrik yang memproduksi ponsel Oppo di Indonesia. Penyelesaian secara litigasi. Nokia meminta pengadilan memerintahkan Oppo menghentikan produksi, menjual, dan atau menyediakan produk yang disengketakan, kasusnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64 QAM yang merupakan fitur dari HSPA Press. Sanksi yang diterima dalam setiap gugatan mereka mengajukan tuntutan ganti rugi senilai 597,3 miliar. Artinya kalau ditotalkan tuntutan ganti rugi yang diminta Nokia tersebut terhadap Oppo senilai 2,38 triliun. Yang berikut kasus yang kedua yang saya akan bahas di sini, Toyota dituntut produsen baja. Produsen baja terbesar di Jepang, Nippon Steel Corp, telah mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Toyota Motor dan Toyota Motor Corp dan Baosan Iron dan Steel Co Ltd di Cina, Pengadilan Distrik Tokyo. Dilansir dari Reuters, Nippon Steel menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar yen. Penyelesaian secara litigasi itu produsen baja terbesar kelima di dunia berdasarkan produksi ini memutuskan untuk mengambil tindakan hukum karena tidak dapat mencapai kesepakatan melalui diskusi dari kedua perusahaan. Artinya begini, sebelum adanya penyelesaian litigasi itu, mereka mencoba untuk penyelesaian secara non litigasi di mana mereka saling berkonsultasi, berbicara. Tapi dari saling konsultasi itu tidak menarik kesimpulan atau kesepakatan, sehingga dari produsen baja sendiri mengambil jalur litigasi secara hukum. Terima kasih. Sanksi yang diberikan dari pelanggaran hak paten ini itu diberikan sebesar ini, pelanggaran sebesar ini. Sanksinya itu ganti rugi sebesar 20 miliar. Terima kasih. 20 miliar yen. Oke, sekian dari sesi pemaparan materi dari kami. Sekian dari sesi sekian dari presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Untuk teman Dewa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, di
saya mengambil contoh mengenai presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie, teman-teman. B.J. Habibie itu merupakan salah satu orang yang terkenal karena kekayaan hak patennya, di mana saat ia bersekolah di Jerman, ia menciptakan beberapa pesawat yang membuat negara Jerman itu mendapatkan devisa negara akibat penjualan yang telah dibuat oleh oleh Presiden B.J. Habibie. Akan tetapi pada tahun 1990-an Presiden B.J. Habibie ini ingin kembali ke Indonesia dan ingin mengambil hak paten telah ia buat itu, yang ingin digunakan sebagai hak kekayaan atas negara kita yang dipenuhi, yaitu Indonesia. Akan tetapi pada saat itu negara Jerman melarang hal tersebut, bahkan menjadikan hak paten yang telah dibuat oleh Presiden B.J. Habibie dianggap sebagai kekayaan dari negara mereka itu sendiri. Coba teman-teman jelaskan atas hal tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu dari teman Dewa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses bagaimana sehingga hasil dari B.J. Habibie itu tidak diberikan kepada B.J. Habibie kembali. Terima kasih atas pertanyaan dari teman Dewa. Di sini ini teman Evan akan menjawab pertanyaan dari teman Dewa. Teman Evan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sehingga hak paten dari ini B.J. Habibie tidak dapat dikembalikan kembali kepada B.J. Habibie, tapi dijadikan sebagai kekayaan negara oleh Jerman. Apakah sepertinya begitu? Jadi begini, sebelumnya itu saya pernah nonton filmnya, itu di situ mereka menjelaskan pertama itu alurnya itu B.J. Habibie itu sempat menolak ini suatu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Itu dia tidak mau ikut organisasi yang dilakukan Indonesia karena menurut mereka itu dari awal itu Indonesia tidak mendanai apa yang mereka lakukan di Jerman. Apa yang mereka dilakukan untuk Jerman, yang dilakukan di Jerman untuk membangun Indonesia. Sebenarnya begitu. Karena bertentangan, jadi awalnya itu bilang yang saya nonton itu awalnya Indonesia menolak. Sehingga dari situ Jerman mengambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak membutuhkan hasil dari sini B.J. Habibie. Maka dari itu Jerman sudah mengambilnya sebagai hak paten bagi mereka. Yang saya tahunya sekitarnya begitu. Terima kasih. Bagaimana dari Saudara Dewa? Baik, menerima pertanyaan dari Saudara Evan. Baik, jawaban dari saudara Evan saya terima. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know